Jika Anda mendengarkan suara orang yang sedang bekerja dalam video ini, itu adalah suara dari orang-orang yang sedang bekerja untuk membangun gedung gereja yang baru. Dan kalau Anda melihat strukturnya, gereja katedral yang sementara dibangun ini, artinya ada bagian yang baru dan akan dipadukan dengan bagian yang lama, adalah gedung gereja yang akan kelihatannya megah. Dan Anda akan melihat prosesnya. Anda tahu persis bagaimana sebuah bangunan didirikan. Mulai dari pondasinya, kemudian mulai pelan-pelan naik, dan kemudian sampai dengan bagian interiornya semua dibuat sedemikian, tentu diusahakan sebaik mungkin. Tetapi yang tidak kalah menentukan adalah ketika gedung ini sudah berdiri, maintenance-nya, perawatannya. Anda juga mungkin mengalami Anda membangun rumah yang besar, yang megah, tapi Anda juga sadar bahwa merawat rumah itu tidaklah semudah yang Anda bayangkan. Dan seringkali semakin besar sebuah rumah, semakin besar pula biaya perawatannya. Demikian juga kalau Anda punya kendaraan yang mewah, Anda juga harus merawatnya. Tidak hanya menggunakannya saja, bukan hanya kendaraan mewah, semua kendaraan pun demikian Anda harus pelihara dan rawat. Tanpa merawat, apa yang kita miliki akan perlahan-lahan rusak. Demikian juga bangunan rumah tangga, relasi suami istri adalah sesuatu yang harus dirawat. Dan dalam Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang datang kepadanya untuk mencobai dia, orang-orang Farisi, dan mengatakan apakah boleh menceraikan, suami boleh menceraikan istrinya. Dan kemudian Yesus bertanya, apa yang dikatakan oleh Musa kepadamu? Dan mereka menjawab, Musa memberikan izin menceraikan dengan membuat surat cerai. Tapi Yesus katakan itu semua terjadi karena ketegaran hatimu. Pada awal mula Allah menciptakan pria dan wanita, dan mereka diciptakan untuk menjadi satu daging, dan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah memberikan cinta kepada manusia yang kemudian dibangun bersama dalam komitmen menjadi pasangan suami istri. Dan siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk memeliharanya? Banyak orang mengatakan setelah sakramen perkawinan semua selesai, kita akan bertumbuh dengan otomatis. Tunggu dulu. Anda punya kewajiban untuk merawat apa yang telah ditanamkan dalam kehidupan Anda. Anda harus belajar untuk semakin mencintai pasangan Anda di dalam segala keterbatasannya, dalam segala kekurangannya sekalipun. Dan bahkan ketika Anda menemukan dalam perjalanan waktu bahwa pribadi yang Anda cintai ini pun ada kekurangannya, Anda belajar untuk bertumbuh bersama dengan dia. Saya memiliki tim dalam komisi keluarga, dan mereka keluarga yang bagi saya sungguh luar biasa. Saya melihat mereka bahagia. Tetapi di balik kebahagiaan mereka itu, mereka punya banyak sekali perjuangan juga, jatuh bangun juga. Mereka harus belajar untuk saling mencintai, saling mengampuni. Juga kadang-kadang mereka mengalami banyak persoalan dalam pekerjaan, berhadapan dengan mertua dan orang tua. Mungkin juga dalam mendidik dan membesarkan anak, mereka juga mengalami seperti Bunda Maria, sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Mereka berjuang bersama, bahkan ketika menghadapi sakit pun mereka berusaha untuk terus bersama-sama menanggung semuanya itu. Nah, itulah sumber kekuatan orang bisa hidup bertahan di dalam ikatan perkawinan. Tanpa ada kerelaan untuk menjalani itu dengan penuh cinta, bukan karena terpaksa, maka relasi Anda tidak akan bisa bertahan. Anda membutuhkan cinta, komitmen, kesetiaan satu sama lain untuk dapat terus bertumbuh dalam relasi cinta Anda. Dan karena itu jangan pernah bosan. Mungkin orang yang Anda hadapi tetap sama, karakternya mungkin beda-beda tipis, tapi kalau dia pengen bertumbuh, maka Anda tahu di sana akan ada pembedaan, ada sesuatu yang membedakan. Di sebelah sana, kalau di sini bangunan, di sebelah sana adalah orang yang berjualan mie. Dan Anda tahu saya mendengarkan setiap pagi orang yang datang ngamen dan menyanyikan hampir lagu yang sama. Tapi toh dia tetap menyanyi setiap hari, dan orang yang datang makan mie, karena mereka silih berganti datang, mereka tidak rasakan perbedaannya. Tetapi orang yang menyanyi itu belajar untuk terus menyanyi dengan lagu yang sama, karena mereka punya alasan. Mereka harus mendapatkan nafkah untuk hidup mereka. Dan Anda, kalau ingin bertahan, Anda harus juga menemukan dasarnya. Kenapa? Saya tidak ingin orang yang mencintai saya pergi dari saya.
Saya ingin bertahan bersama dengan dia sampai seperti janji perkawinan, sampai maut memisahkan kami. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri Anda dan juga keluarga Anda, dan juga seluruh perjuangan Anda sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.